eliminasi urin, tergantung nanti dari kasusnya. Kalau pasiennya memang ada dribbling atau misalnya urinnya menetes, atau pasiennya memang mau ada indikasi dilakukan operasi. Jadi kalau misalnya nanti ada kritis, ada ditanya misalnya kenapa masalah kateter urin, karena pasiennya tadi setelah dikaji atau dilakukan assessment, pasien ini ternyata mau dilakukan operasi misalnya, atau pasiennya ada gangguan eliminasi urin. Apa diagnosis pasien ini tergantung nanti kalau misalnya memang dia ada masalah dengan gangguan eliminasi urin, ya dia akan ada dengan gangguan eliminasi urin ya. Oke, ini pasiennya ada bisa laki-laki atau perempuan atau ya. Kita ke pasiennya, sebelum kita ke pasien kita cek dulu ya. Kita masih ada di luar ruangan. Oke. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya dengan Zahra. Dengan Bapak siapa Pak? Saya coba sambil kita klarifikasi ya, kita cek Bapak sebutkan nama dan tanggal lahir. Dia sebutkan nama, tanggal lahir. Oke, baik. Dengan Bapak Musrifal ya. Oke, Musrifal ya, benar. Oke, Bapak perkenalkan, saya dengan Zahra. Saya perawat yang hari ini merawat Bapak. Saya setelah melakukan pengkajian tadi Bapak ada gangguan untuk berkemih ya Pak ya, apa kencing. Nah, jadi nanti saya bantu pasang selang ke dalam alat kelamin Bapak. Selang ini membantu untuk pengeluaran urin. Jadi nanti Bapak kencing tidak perlu ke kamar mandi, tapi langsung di sini saja ya, tidak perlu mobilisasi dari tempat tidur. Karena nanti selang ini akan membantu Bapak untuk pengeluaran urinnya. Untuk tekniknya kita sekitar 10-15 menit ya Pak. Nanti memang agak tidak nyaman, tapi mohon bantuannya Bapak untuk berhenti. Baik, tindakannya nanti di sini saja ya. Bagaimana Bapak bersedia? Ya, kalau Bapak bersedia, kalau pasien ini tindakan invasif, kita lakukan informed consent ya. Pasiennya tanda tangan untuk melakukan pemasangan pada urin. Baik, terima kasih Pak. Saya coba siapkan alatnya dulu ya. Nanti saya akan kembali. Oke, kita siapkan alatnya. Alatnya sudah saya sebutkan tadi. Dan kita kembali lagi ke pasien. Baik Bapak, kita sudah siap alatnya. Kita dekatkan ke pasien. Nah, kita dekatkan ke pasien. Baik Pak, sudah siap. Nah, kita tutup sampiran. Ya, besok kalau ujian jangan pura-pura ya. Tutup aja. Kalau dosennya nggak kelihatan, dan dosennya di dalam ya. Oke, pasang sampiran, terus diam. Kita kembali ke pasien Pak. Baik, karena Bapak Muslim, kita coba berdoa buat keyakinan masing-masing boleh dengan basmalah silahkan ya. Kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Ini sebenarnya kalau selimutnya udah ada, jadi kita nggak usah siapin lagi selimut Pak ya. Karena bukan memandiin pasien juga ya, jadi selimutnya satu aja. Satu pasien karena dia sudah pakai selimut. Oke. Nah, karena kita mau bersihkan pasien hanya di bagian alat kelamin, jadi kita tidak perlu membuka semuanya, kita buka sampai sini aja, gitu ya. Nah, pasiennya takut kedinginan dan lain sebagainya. Boleh direkam yang mana nih? Ini kita pasiennya laki-laki. Ya. Yang belakang boleh berdiri, yang depan yang depan. Saya berdiri. Oke, kayak gitu. Jauh, Rangga buru banyak. Oke, jadi pasien sudah kita lakukan. Dia orang nih. Nah, perlap dalam keadaan seperti ini ya. Nah, jadi digulung ya. Nah, kita kan kalau pasien kan pasti di sini ya. Nah, gini ya. Nah, berarti kita alaskan ke pasien. Ninggul aja. Enggak. Ini kenapa? Takutnya urinnya netes atau dan lain sebagainya. Kalau pasiennya sifilis, pasien sifilis itu pasien yang kayak Rijal, ada tanahnya, ada pusnya. Itu biasanya pasien-pasien HIV, pasien yang suka jajan sembarangan. Ijal. Jadi kita sudah lihat di sini ada pusnya, ada tanahnya. Atau kalau perempuan juga sama, perempuan itu gonore. Nah, sama yang suka jajan sembarangan juga. Jadi atau pasien yang ditularkan melalui suami atau pasangannya. Jadi
ya. Jadi kita lihat juga kalau perempuan juga sama. Perempuan di sini kita lihat apakah di labia mayora dan minoranya ada gonore, ada pus, ada darah gitu ya. Nah, itu harus kita pastikan juga. Oke, terus kemudian kita kalau yang ganti kita mau melakukan yang pertama membersihkan penisnya. Ini handscoon bersih. Ini ada cairan desinfektan ya, cairan desinfektan atau mau pakai yang disesuaikan atau dianjurkan cairan yang memang untuk membersihkan penis atau vulva ya, atau vulva hygiene atau penis hygiene. Sudah pernah nggak ya? Urgent nggak? Ada yang didiskusiin ya? Iya. Saya sampai jam 12 sih. Tapi break jam 10 lah. Kalau mau jam 10. Bapak Ibu Ini cairan desinfektan. Nika Martin. Cairan desinfektan ini untuk membersihkan penis atau vulva hygiene. Pernah kan ya penis hygiene atau vulva hygiene ya? Namanya kayaknya ragu deh. Pernah. Kalau jauh ya. Belum. Pernah Ibu. Nah ini boleh silakan di budget ya. Kalau misalnya kalian di sini Kalau yang gantung kayak jendir gitu yang gantung. Yang kulit-kulit itu namanya kan. Bajunya kan yang gantung itu. Jauhir. Masukkan cairannya kalau ini sih disesuaikan aja ya, karena kan ini cuma membersihkan. Kalau laki-laki dia cukup membersihkannya di kepalanya aja. Pala. Nah tapi kalau perempuan Itu nyampe itu Bu. kalau vulva itu kan harus ada 2 komir. Oke, nah kalau laki-laki kita bersihkannya cukup. Ini jangan diperus di sini, perusnya di bengkok. Oh iya Ibu. Nah, kita pegang tek. Aduh. Itu cewek yang tahu pernah megang kayak gitu ya. Kita bersihkannya melingkar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita Gue yakin kalau si Agung pasti keluar langsung itu. ada dan sebagainya kita ini bersihkan boleh, tapi kalau kita karena fokusnya ada di sini, misalnya udah bersih ya nggak usah dibersihin juga, dia lama-lama dia kita gosok-gosok gini dia bangun lagi ya, bahaya. Jadi kita gitu aja saja selesai. Lemah amat Gosok-gosok sedikit. berkali-kali. Tapi kalau perempuan, Nih gue mau dia ada labia mayora, ngerti ya. mayora Cobain dan dah. labia minora. Jadi kita buka labianya. Nah, saya sarankan untuk vulva hygiene sebenarnya harus ada 2 kok. Yang satu peresnya di sini. Jadi jangan peres ke sini, peres ke sini. Ini tuh tangan kita tuh kotor. Jadi kalau bisa diperes, taruh atau kita pegang boleh. Ini peresnya misalnya ada 3 lah, atau ada 2 atau ada 6 ya biasanya ya. Nah, itu kita ini kan, nah ini kita boleh pegang. Tapi kalau pegang kan resikonya di sini ada. Kalau kita pegang begini, resikonya kita untuk pegang juga susah. Harusnya ada 2 kom sebenarnya. Supaya kenapa? Kalau mahasiswa atau mungkin di lapangan, kalau meresnya kita gini, ke sini kita buang. Ini ke sini pegang lagi. Bisa jadi tangan kita kotor, ini ikut kotor gitu ya. Nah, itu sih teknis sebenarnya ya. Nah, tapi intinya membersihkannya harus ke bawah ya. Iya. Udah pernah kan ya? Iya. Ini sebenarnya baliknya masih bisa kalau dia nggak kotor-kotor banget. Jadi Anda harus efektif dan efisien sebenarnya. Tapi tidak dianjurkan jika kalian pulang balik kalau misalnya memang tadi dalam keadaannya kotor. Nah ini kan ke sini ya. Kemudian kita ambil lagi. Ini yang sudah diperes semuanya ya. Nah ini baru kita di bawahnya kita bersihkan. Yang penting area di sini tuh bersih gitu, nggak usah ada gosok-gosok semua gitu ya, kecuali dia kecelakaan atau air mancur atau apa, silahkan. Tapi selama ini hanya vulva hygiene saja, it's okay gitu ya. Oke, ini kita coba bersihkan dulu. Oke, kalau dia sudah melakukan penis hygiene atau vulva hygiene, kita pastikan sudah semuanya baru kita lepas. Jadi handscoon bersih hanya untuk vulva atau penis hygiene ya. Jadi teman-teman sudah dikasih semua. Ini kita buka. Oke, kita cuci tangan. Selalu kalau habis pakai handscoon, cuci tangan ya. Besok jangan lupa bawa hand sanitizer ya. untuk kita ada. Kemudian sekarang kita siapkan alat-alat yang tidak steril dan sterilnya.
Ada yang tidak steril, ada yang steril. Ini tidak steril. Ininya. Ininya nggak steril, tapi ininya yang steril. Ini ada tutupnya. Ini ada tutupnya. Ini kita buka. Ini harusnya masih dalam plastik, ya. Masih dalam plastik. Boleh kita buka untuk kita pastikan ini oke. Kemudian ini ada alatnya juga, ada ininya juga. Kita boleh, ini kan masih ditutup ya, jadi masih aman. Kita udah buka ini. Kemudian ini cairan. Nah ini kita buka. Ini kita bisa isi. Mana aquadesnya? Aquadesnya nggak ada. Ada yang mau air minum kan? Tidak ada itu. Ambil aquadesnya. Aquadesnya mana? Di situ kan ada tadi ya? Ada. Armijon. Nggak ada juga. Ambil Nggak dah. ada. Apa? Ambil nanti dia pucuk. Nah, kita ambil aquadesnya. Tadi misalnya kalau di sini kateter urinnya misalnya ini berapa cc nih? Ini cuma 16 French doang, ukurannya 16 French. Tapi di sininya nggak ada berapa cc. Oh ini ada nih 30 cc misalnya ya. Berarti nanti kita harus ambil 3 kali. Nah tapi kalau misalnya nanti kita cuma punya 10 cc ya berarti kita isi dulu aja 10. Iya. Sisanya nanti kita ambil lagi sebanyak 30 cc. Berarti berapa kali? 3 kali. Ya. Kenapa? Karena balon ini sudah nggak usah takut meledak. Ini karet sudah diciptakan sebanyak 30 cc, maksudnya gitu ya. Iya, Jadi kita siapkan untuk urin ininya aquadesnya nanti sambil nunggu aquades ya. Nah sambil kita nunggu aquades, kita siapkan alat-alat yang sterilnya. Ini kan nggak sterilnya ya. Nur. Ini Nanti Nur sensor. Sangkel. Mana apa mana? Ya udah ada. Kalau yang mau pakai 10 cc ya sama. Kalau 10 cc ngambilnya nggak pakai ininya ya, nggak pakai jarum, ambilnya pakai ini. Nah kita stackingnya dua-duanya lah kita coba ya. Nah kita buka seperti biasa. Yang penting prinsip sterilnya itu adalah di lubangnya ini nggak boleh di touch, ya. Nah ini kita buka seperti biasa ya. Nah, buka aja, ya. Nggak usah pakai jarum. Nah, ini kita ambil aja. Ya. Misalnya kita ambil sampai 10 cc ya. Nah, kalau yang tadi pakai 20 cc sama, berarti dia juga tekniknya seperti itu. Yang penting bisa diambil aja. Ini 20 cc nih, berarti ya. Nah, ini harusnya ada bar speednya ya, jadi supaya nggak terkontaminasi. Nah, ini sudah berarti udah, anggaplah ini tadi dia 30 cc gitu ya. Ini misalnya nanti kan nggak pakai jarumnya ya, karena kita nanti tindakannya masih nanti. Ini juga makanya kan nih resikonya dia ada tutupnya ya, jadi harusnya ada ininya, ada plastiknya. Dia ngambilnya kan tadi sudah bekas ya, nah ini taruh aja dulu di plastiknya ya. Nah kita mau siapkan yang sterilnya. Oke, kita selalu jangan pakai susu steril dulu ya. Kita buka, ini kenapa ada baptisme steril? Kalau di rumah sakit internasional, rumah sakit modern udah nggak pakai lagi yang begini, dia udah pakai satu set. Di situ udah ada jelinya, udah ada aquadesnya, pokoknya satu set itu udah ada sama kateter, aquades dan sebagainya udah di sini. Kalau ini kan gelnya ada di luar ya, nah, terus kemudian ini ada di luar. Kalau ini masih di dalam plastik, ini steril. Nggak ada yang sterilnya ya, nggak ada yang barunya ya. Ini sebenarnya masih di dalam apa namanya seperti ini, di dalam plastiknya. Sorry, dia ada seperti ini. Dia masih gini. Nah, ini steril, berarti dalamnya kan yang steril. Kita jadikan di sini. Ini kita buka. Oke, kita bukanya nggak boleh touch ya. Nah, kita begini saja. Nah, di sini isinya ada pom untuk apa namanya desinfektan betadinnya. Ada juga namanya dup bolong. Coba mana? Nah, ya, nanti kita hanya fokus di bolong saja, di bolong. Ya, oke. Ini ada dup bolong, ada pom ini juga. Nah, ini kita tidak boleh touch ya.
Kemudian yang selanjutnya sambil kita buka lagi, ini kan steril nih dalamnya, kita nggak boleh pegang. Ini taruhnya di sini, nah gitu. Oke, nah, jadi nanti besok kalau piket atau mungkin nanti pas praktik, ininya dimasukin ke dalam dulu supaya kalian punya gambaran. Karena nanti pas di lapangan, Anda pikir ini Bersih. bersih aja ya, ini steril, jadi dimasukkan di sini. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya juga sama. Ini kan steril ya dalamnya. Iya. Ya, jadi sama. Ini juga kita buka. Ini pelan-pelan, hati-hati. Ini kita masukkan di sini. Nah, gitu aja. Oke, jadi semuanya di sini Steril. ya. Kalau kita sudah yakin semuanya sudah, kita masukin betadin. Nah, jadi sebenarnya nggak usah sebanyak ini nih isinya. Ya, isinya hanya untuk dia desinfektan aja. Misalnya kita keluarin aja deh. Ya. Kita dia cukup satu aja. Ini kita tetesin betadinnya. Nah, hanya untuk misalnya desinfektan saja. Apalagi ya, oh, sudah baru kita pastikan menggunakan berapa setengah apa gitu. Bisa nggak ya? Kalau alat-alat yang nanti sudah tidak terpakai supaya tidak ganggu, nanti boleh taruh di bawah ya. Lalu kita pakai, sebelum pakai handspray steril kita setengah kecil banget. Ambil lagi lah. Coba Pak. Ini Selalu kalau pakai handspray steril cari jempolnya dulu ya. Jempol dulu yang masuk. Ih. Lama. Si Umi dong. Mungkin ada yang lebih. Ibu mau Ibu mau diambil. Mau diambilin, Bu. Umi. Oh, ini apa? Ini besok jangan nyusahin diri sendiri ya. Mau diambil dulu ya. Apa? Ya tunjuknya tuh. Sepuluh. Nanya ukuran sepatu apa ukuran? Setengah jam. Kan ceritanya Anda dalam tahap kesalahan ya, jadi apa yang harus kalian lakukan? Tetap harus berusaha prinsip sterilnya. Oke, caranya nih. Ini kan kita nggak sentuh dalamnya ya. Terus mau bebrek. Pengalaman gue. Yang penting kalian udah paham lah apa ya. Ih, apa sih? Oke, selanjutnya ini boleh kita touch kan ya. Selanjutnya ini bolongnya kita masukkan. Ini kan steril nih ininya ya. Nah, kita masukkan lubangnya gini. Nah, oke, kalau perempuan juga sama, maaf ya, misalnya di perempuan juga sama, dia hanya daerah yang mau kita lakukan. Pusing diinjut-injut ya. Di sini. Jadi ini kita aman mau pegang-pegang kan, kalian tangannya suka celamitan tuh. Gini lah, ya. Jangan ya, kalau udah ininya steril, kita yang laki-laki dulu ya. Oke, ini kan ya pasiennya di sini. Nah, ini kita Oke, ini sudah ya. Ya selanjutnya kita tadi kan sudah pakai betadin ya. Ini kita nggak boleh touch ini sebenarnya ya. Tapi karena kita mau disinfektan, kita pegang paha biasanya atau yang tertutup ini kita lakukan. Misal kita nggak sampai ke sini ya. Nah, kita cuma di sininya aja. Yang mau kita sterilkan kan tangan ini. Kita mau pegang ini sebenarnya masih aman. Tapi kalau kita mau biar lebih aman, kita bisa semuanya gitu. Tapi kalau karena kita mau pasang di sini ya kita ini aja. Nah, sudah cukup. Nggak usah digosok-gosok. Ini juga sama. Kalau ini mau dipasang satu kali aja ke bawah arahnya. Ya, nggak usah labial mioran, nggak usah kan. Yang mau di alat yang mau dimasukin cuma si miatusnya aja. Ya, jadi nggak usah sampai mana-mana.
Ya, ini juga sama. Ini kita hentikan aja. Oke, kalau sudah kita mau memasukkan ini. Sebelum kita memasukkan ini boleh kita taruh di sini, boleh nggak? Boleh, steril. Ini steril. Ini ke bengkok. Jadi gini. Karena apa? Takut keluar. Takut keluar, ya. Karena kan nanti yang masuk cuma sampai sini, ya. Nah, ini kita boleh taruh di sini. Nah, ini sambil kita masukin. Ini jelinya harusnya posisinya kayak gini nih. Awalnya dia kayak gini, misalnya kita ada itunya gitu ya. Jadi jelinya nggak tumpah. Nah, ini kita masukkan, ini kita pegang, ini kita masukkan ke lubangnya, ke lubang penis. Ini lu nggak lu? Nah, kalau laki-laki seperti ini. Jangan. Ini belum, Bu. Pak, dimasukin ya, set yang biasa gitu ya. Langsung Nah, ya, jadi Bu. kalau laki-laki kita pegang dan kita masukkan. Nah, gitu ya. Kalau perempuan dia cukup di sininya saja sekitar 5 cm. Ya, kita oleskan saja sampai 5 cm aja udah cukup. Ya. Nah, kalau yang laki-laki dia dimasukkan karena uretranya biasanya lebih panjang ya. Oke. Nah, ya. Itu kalau perempuan nggak boleh di sini ya. Nah, perempuan itu lebih sensitif ya, jadi nggak boleh. Nih berarti kan udah nggak kepake nih, jangan taruh di sini lagi, ini bekas penis kita taruh di sini lagi ya. Nah, jadi taruh di bengkok, harusnya ada plastik kuning buat sampah. Nih kayak gini-gini kan bukan taruh di bengkok ya, ini taruhnya di plastik kuning. Besok pas ujian harus ada tempat kuningnya ya, ada khususnya. Oke. Ini sudah, kemudian kita ada lagi nggak? Oh nggak ada, berarti kita tadi sudah masukin gel, sekarang kita masukin secara perlahan. Ini nggak muat kayaknya sih. Masukin secara perlahan sambil pasiennya tarik nafas. Pak, kita mulai masukin ya Pak, tarik nafas Pak. Ya bagus Pak. Nah keluar urin kan? Misalnya ya, ada urinnya. Jangan kepedean, masukin terus, masukin sampai sini, sampai habis. Oke? Nah ini sampai habis, sampai di sini. Ini karena nggak masuk, jadi kita coba sini aja ya. Ini gede banget kateternya, lubangnya sini. Ya. Ini lebih gede lagi yang tadi. Perempuan masuk nih. Nah, perempuan aja lah. Ya. Oh, diganti. Ya. Aja nih, ya. Kalau perempuan tadi posisi kakinya saya lupa tadi tuh kan. Nah, posisinya gini ya. Nah, dia harus angkat. Jadi kita nanti begini masukinnya. Nah, ya coba sambil angkat. Nanti kalau harusnya di pasien beneran yang angkat. Ya, beneran Bu. Ini harusnya ada di sini kan, ada di bawah ini ya. Ini karena dia nggak mau diem. Ya repot, sorry. Oke. Ya, nah, ini kan masuk nih. Saya tarik deh. Lu pengen gue videoin? Panjang Bu. Nah, ini urinnya kan keluar ya. Nah, ini pastikan kita takutnya dia urinnya kemana-mana ya. Bengkoknya didekatkan. Nah, ini. Biasanya kalau urinnya udah keluar dia nggak keluar terus banyak. Ya, cuma urin sementara aja. Nah ini sampai percabangan, nah baru kita masukin sampai habis, ya. Kita masukin balonnya. Nih, nanti balonnya dia akan menunduk. Sampai gede. Luar. Ini jangan ditarik lagi, nanti dia akan nanti narik sendiri. Nah, jadi habis kalian ini kan ini sambil dipencet, sambil Cabut, puter. Nah, baru habis itu kita tarik. Nah, dia akan seperti ini. Oh, begitu. Dia akan tertahan. Tapi bahayanya kalau kalian cuma baru masukin setengah, nah dia akan di uretra kan? Nah, uretranya yang mampet. Nah, jadi ketika kalian tadi sudah masukin sampai sini, itu berarti sudah sampai kandung kemih. Makanya urinnya juga keluar gitu ya. Mana tadi? Ya.
Nggak perawan dia. Nah, ini kan sudah ya, terus kita tarik. Nah, ini kita anggaplah sudah 30 cc. Tadi kan ini 20, terus kita masukin lagi. Nah, kita masukin lagi 30 gitu ya. Kenapa? Karena nanti pas kalian up kateter harus 30 cc juga dikeluarin gitu ya. Nah, ini kalau sudah baru kita pasang urine bag. Aduh. Kita pasang urine bagnya ya. Wah, itu nih. Ini kita pasang. Kita pasang berarti jangan salah pasang ya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini tadi kan urinnya nanti akan keluar melalui sini. Nah, baru kita ini ada Tepuin sama boleh kakinya ya. Nah, ini kita gantungin tanah. Pegel itu. Oke. Nah, sebelum kita pasang kateter, kita lupa gimana nih nyopotnya. Ini kita boleh tap dulu. Ya. Nah, ini kita lepas dulu. Ya. Oke, ini sudah. Nah, seterusnya kita memfiksasi ini taruh di paha pasien. Nah, ini taruh di paha pasien. Ini jangan sampai menekuk gini, ya. Nah, kalau menekuk, ini ada di atas. Nah, ini kalau menekuk gini nanti kan akan mengganggu juga. Jadi kita di paha, diataskan ke paha gitu ya. Nah, di kesini kan. Ini memang resiko untuk dia copot kan pasti ada, makanya bisa ada sekali plester. Nah, ini kita plester. Ya, kita mau buka juga. Pegel neng, pegangin neng. Sebenarnya nggak boleh ini. Plesternya harus hipafik, ya. Plesternya hipafik atau yang ini ada kecil banget sih, ya. Sampai hipafik. Nah, ini boleh di dibuat kita gitu ya, dikesinikan gitu ya. Ini plesternya. Oke, kalau sudah ini kita beresin. Ini beresinnya sambil gulung, maaf ya Pak, Ibu gitu ya. Ini diangkat, ini digulung lagi, ini dirapikan. Ini dibuang ke plastik kuning. Kalau yang memang ada speednya harus di kotak yang safety box ya. Oke. Kalau sudah, nah, kalau sudah, tinggalin. Kalau sudah tinggalin. Kita cuci tangan dulu. Ya. Baik, kita tutup lagi. Kita pastikan apa yang kita pantau. Apa yang kita pantau? Urin yang keluar, ya. Terus kemudian warnanya, karakteristiknya, baunya, apakah ada pus, bau khas urin. Tapi kalau pasiennya ada ketoasidosis diabetikum, biasanya pasiennya itu baunya keton, kayak bau anggur, kayak bau whisky, kayak bau sirup gitu ya. Jadi bau buah. Nah, jadi biasanya ada khas. Nah, itu kita lihat bau jengkol. Kemudian selanjutnya kita pantau selama 1 jam. Jadi dihitungnya adalah per jam. Rumusnya masih ingat urin output apa rumusnya? Urin output atau kriteria keberhasilan cairan? Ayo, masih ingat itu masih lupa? Apa kriteria keberhasilan cairan bahwa pasien ini memang tidak mengalami hipovolemia? Bahwa misalnya pasiennya dapat infus, urinnya harusnya juga banyak, pasiennya juga harusnya apa rumusnya? 0,5 dicatat atau direkam 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ini saya udah pernah ngasih deh. Udah. Kenapa Bu? Bu mau jawab Bu. Masih lupa Bu. Mau jawab silakan. Ya, wajib tuh. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Nah, jadi kalau berat badannya 50 berarti 50 kali 0,5. Nah, dan 50 kali 1. Jadi dia urin output dalam 1 jam 25 sampai 50 cc dalam 1 jam. Kalau dalam 1 jam dia masih begini aja, berarti dia hipovolemi. Dia memang kandung kemihnya atau ada tidak lari ke sini, tidak lari ke perkemihan, tapi larinya ke jaringan. Kakinya bengkak, nafasnya sesak, edema anasarka, jadi mukanya juga bengkak. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus pantau dalam 1 jam. Gitu
gitu ya. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam gitu ya. Nanti saya pernah kasih nanti di ujian keluar ya, itu harus diperhatikan. Oke, jadi itu harus kita pantau. Jadi step-step tadi harus Anda pastikan benar. Karena nanti soal UAS juga kayak gitu. Soal uji kompetensi. Apa kalau saya sudah masukkan selang nih? Saya sudah masukkan selang tadi. Sampai ke saya sudah masukkan selang ke meatus, urinnya sudah keluar. Tindakan selanjutnya apa? Saya udah masukin selang, baru saya masukin selang, urinnya udah keluar. Tindakan selanjutnya? Lanjutkan, masukkan sampai ke percabangan. Gitu ya. Itu soal uji kompetensi tuh. Nah, nanti Anda juga harus paham. Oh iya, masukin dulu. Nggak boleh langsung pasang balon. Kalau saya sudah masukin, udah pasang balon, tindakan selanjutnya apa? Apa? Nah, ditarik lagi sampai mentok. Nah, kalau sudah sampai mentok, apa lagi? Fiksasi selang. Pasang urin pad. Nah, gitu-gitu ya. Nanti sambil Anda ngebayangin. Jadi soal UAS saya adalah soal praktis. Ya, EGDS juga begitu. Pasiennya dapat 10 unit, terus kemudian dia pasiennya apa, kenapa dia harus pakai insulin, nah itu yang harus Anda pahami. Oke? Nah, kalau up kateter, karena ceritanya pasiennya ini nih, apa namanya? Lanjutin aja. Lanjutin aja. Selesai. Tarik bang. Nah, jadi kalau pasiennya ceritanya udah mau pulang. Nah, pasiennya udah mau pulang, dia mau apa namanya sudah mau dilepas nih kateternya. Tindakannya adalah sama ya, kontrak dan sebagainya. Saya lebih ke teknisnya aja untuk up kateter. Kita harus pakai hand steril atau bersih? Ya, bersih aja. Kita siapkan bengkok, kita siapkan perlak. Ini sama ya. Ini teknis-teknis seperti Anda kalau praktis. Ini harus digulung dulu nih biar rapi. Kemudian betapa angkat ya ibu gitu ya. Dia pakai perlas ini. Pasien penurunan kesadaran ya. Tidak bisa kooperatif. Ya kalau Bu gimana Bu kalau yang pasien kesadaran harus dorsal recumbens? Ya kan enggak kan? Bu coba Bu. Ya kan. Yang penting bagaimana kita bisa melihat dia mayora dan minor. Kita buka dengan dua tangan kita gini ya. Nah, kita lebarkan. Yang sulit adalah nenek-nenek. Ya. Nah, kalau dia pasiennya sudah moderat, kita pakai handscoot. Ini handscootnya karena kecil. Kateter. Misalnya deh pasiennya mau pulang up kateter, gitu ya. Up kateter berarti kita lihat dulu urinnya berapa, warnanya apa, ada darah kah, ada warna kuning kah atau apa. Nah, kita pastikan. Kalau sudah, nah ini kita coba dekatkan di sini. Jangan lupa kita buka dulu fiksasinya. Ya, fiksasi yang tadi di paha. Nah, ini kalau sudah, ya kita iya, tadi makanya kalau ada urinnya, kita pantau dulu tuh. Kalau nggak ada urinnya, misalnya pasiennya kalau mau di up kateter, namanya di apa namanya tes dulu. Nah, dia dites dulu, kita ikat atau kita apa namanya itu kita klem. Nah, kita klem dulu, dites dulu supaya si ini dia jangan-jangan nanti lupa cara berkemih atau tidak nyaman gitu ya. Jadi kita bisa klem dulu dengan alat klem. Kalau nggak ada alat klem biasanya pakai karet gitu ya. Nah, bukan di sininya tapi di sini. Kita klem di sini. Pakai klem gitu ya, atau pakai karet tuh biasanya ya kalau nggak ada. Nah, ini biasanya untuk mengetes apakah pasien ada rangsangan untuk berkemih atau tidak. Nah, kalau di sini urinnya banyak, urinnya dikeluarin dulu ya. Nah, kalau urinnya misalnya cuma ada 100 cc dia tidak ganggu, ya tidak masalah. Tapi kalau itu dikeluarin dulu pakai gelas urin, bukan pakai bengkok atau pakai ember gitu ya. Pakai gelas ukur. Pispot sih nggak ada gelas ukur, yang paling benar adalah gelas ukur. Karena gelas ukur itu kita bisa melihat, oh ternyata 100 cc. Ternyata apa? Kalau pakai pispot langsung buang. Nah, buangnya ke toilet. Jangan buang di ini. Bu. Ini di
bisa ditutup, Wastafel. bisa ditutup. Curug. Ini kita jangan main kateter aja, harus dipantau juga karakteristiknya. Nah, ini kita buka, kalau sudah ini kan masih nyangkut nih, jangan main tarik aja, ya. Nah, ini kita ambil, karena di sini isinya adalah 30 cc, berarti kita pastikan ada 30 cc. Ini jangan pakai jarum. Ya. Nah, ini kita ambil, nah ini kita tarik. Nah, kita buang. Nah, ini kan isinya sebenarnya air doang ya. Nah, ini banyak banget, keras tadi. Nah, ini ada yang 50 cc juga ada. Surin ya, ini langsung masukin ke plastik kuning, jangan taruh di bengkok. Terus handphone kalian jangan ke ruangan-ruangan yang lain gitu ya. Nah, ini taruh di plastik kuning. Nah, karena ini kotor, ini kan bekas urin. Nah, ini langsung kita copot. Anda kalau ujian sambil membayangkan bahwa ini adalah pasien sebenarnya, jadi punya bayangan. Jadi kita ya, kalau misalnya memang sekiranya bekas masalah urinnya kotor atau apa, ya kita jangan lepas handphone dulu, kita bersihkan dulu. Jadi tergantung nanti kondisi si vagina atau kondisi penisnya bermasalah atau tidak. Kalau misalnya tadi kira-kira kotor, kita bersihkan dulu, jangan lepas handphone-nya dulu ya. Ini kita bereskan, sama akhirnya dirapikan, kita izin, kita ucapkan hamdalah.